Terbaru kemarin kita baru launching itu ISS DTG 7. Kapan nih coilover dari ISS ada? Kita munculkan Grip R ini, dia sudah body shift. Kita dikasih blind test ini. Betul. Tapi kita ngisi suara kita kan. Gimana? Jadi 95% sampai 97% itu jawabannya benar. Karena terasa banget. apa yang dirasakan tuh benar-benar ya beda. Setelah harga tersebut muncul, apakah akan ada kenaikan kok? Kalau dolar 20.000 naik, harganya lain. Yang di desa nggak perlu dolar katanya. Kembali lagi bongkar rahasia otomotif. Langsung aja kali ya. Mari kok kenalan dulu dari Ya. kok. Halo, nama saya Marsyal. Saya perwakilan dari ISS Indonesia. Ya saya juga saya Regan, perwakilan dari ISS Indonesia. Tuh. Gitu. Udah tahu kan? Dari Ye- YSS Indonesia. Ya. Gokil. YSS Suspension Indonesia. YSS Suspensi Indonesia. Ya, kita bagian yang auto. Auto itu mobil. Auto itu betul, auto oke. mobil. Dan kemarin Auto kan mobil. juga udah nyobain kan. Benar. Ya, Produk iya, iya. terbarunya. Kemarin Tes di Sentul. Ya, kemarin kita sudah nyobain. Iya, kita itu kemarin 3 hari 2 malam dijamu habis-habisan. Bukan kita aja. Oh iya, Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia mereka datengin. Seluruh dealer. Seluruh dealer ISS ya. Betul. Dealer-dealer dari ISS Auto. Ini kan nggak semua orang otomotif lihat kadang. Kita Betul. tanya, kita anggap gini aja. YSS itu apa sih? Itu dulu aja. Menarik banget. Ya kan? Langsung aja kita tanyain kali. Tanyain, YSS itu apa? Mungkin siapa ini? Gue Regen dulu. Boleh, kita mau ke Mas Oke, Hendra. jadi Boleh, dulu. YSS itu pabrik dari Thailand dan awalnya memang khusus untuk motor. Oh awalnya khusus. Awalnya itu dia buat khusus untuk motor. Lalu seiring berjalannya waktu dan dia juga udah achieve ya, maksudnya dia ikut sampai MotoGP, SBK, Superbike dan sempat kemarin juga ikut di 2022 dan 2024 itu ikut Dakar gitu. Ikut Dakar. Nah, Dakarnya itu juga bukan hanya motor dan mobil. Berarti bisa Gitu. disimpulkan mulai suspensi ringan Yes. motor sampai Sampai- off-road tingkat atas ini Iya, Dakar ini. betul. kita bisa Sampai bilang karena kan bisa kalau ekstrim. kalau Dakar kan Ekstrim. ribuan kilometer kan yang dijalankan. Seperti itu. Oke. Dan kalau dari 2015 itu YSS Thailand sendiri baru fokus ke mobil dari 2015. Gitu. Kalau aku tanya soal suspensi ini ke Marshall ya, sebenarnya YSS ini buat shock aja atau gimana? Fokusnya adalah shock breaker. Fokusnya shock breaker. Shock breaker. Springnya? Springnya dia juga punya pabrik yang manufacturing sendiri springnya. Khusus berarti. Khusus. Pabriknya itu khusus. Jadi shock Jadi buat breakernya produksi per motor sama per mobil produknya mereka. Ada pabrik sendiri lagi. Ada pabrik sendiri lagi. Oke, kalau kita pisahin nih, fungsi shock dulu. Fungsi shock itu meredam ayunan dari si per. Per itu kan menahan mobilnya. Menahan mobilnya. Nah, shock itu mengurangi guncangan baliknya. Oke, gitu. jadi per untuk nahan, kalau dibuat jalan, ndak ada yang nahanin kalau per aja. Iya, ngayun. Sehingga dia perlu shock agar kita lebih nyaman. Iya, makanya namanya shock absorber. Baru tahu saya tadi. Bukan shock breaker. Baru tahu. Baru tahu Iya, saya. iya. ternyata. Shock absorber ya. Iya. Absorber. Jadi next kita perbaiki. Kalau ngomong shock Oke. itu ndak boleh shock Benar. breaker lain ya. Kalau shock breaker beda. 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 Jadi rusak brake. Break. Oh iya benar. Bener. Benar. Ya, ya. Di produknya sendiri, kan tadi ada mulai start dari motor nih YSS. Betul. Dan sudah diakui dunia sebenarnya ya. Iya. Kemudian sekarang arahnya main ke mobil kan? Tuh. Sebenarnya masih dua-duanya, cuman kebetulan YSS Indonesia Auto Product ini fokusnya hanya di mobil untuk bagian Indonesia. Gitu. Nggak masukin motornya? Motor ada Dealer sendiri, sendiri. ada dealer khusus sendiri dealer di khusus Indonesia. sendiri. Ya. Betul. Ya, karena kita kemarin
waktu acara mobil aja. Betul. Iya. Iya, Full betul, mobil. full mobil. Full mobil. Karena yang mengadakan acara ISS Indonesian Auto. Auto, jadi auto mobilnya itu. Pak. Iya. Ya itu bahasa dari Thailandnya ya. Thailandnya. Gitu. Oke, kalau kita tahu kan kebutuhan orang itu macam-macam nih. Mm-mm. Shock kayak tadi misalnya motor ke ekstrim ya, ke Dakar itu terus kita coba urutin lah, misalnya dari mobil yang harian, kemudian mobil untuk sport. Terus dengan variabel jalanan Indonesia yang seperti ini, YSS itu produknya memenuhi semua atau masih belum? So far yang dibuat itu memang dari untuk daily sampai heavy duty juga ada. Jadi kalau yang untuk daily use itu kebanyakan memang di awal itu buatnya twin tube. Oke, Twin itu. tube. Twin tube. Apa itu twin tube itu? Twin tube itu twin tube itu jadi satu shock itu ada di ada 2 tabung. Jelasinnya Ada- satu-satu. ya. Mendingan dari twin tube tuh apa aja? Ya, twin oke. tube. Oke. Kita Step by step dulu. step by step Step by dulu step. deh ya. Menarik, ya, menarik. Biar nggak bingung. Ya betul. Jadi gini. Kita pengen tahu lebih dalam Dalam. ini. Ya. Jadi kalau dari YSS sendiri ada yang twin tube dan monotube. Nah tipe-tipenya tuh banyak banget. Jadi ada YSS DTG, YSS DTG Plus, dan yang terbaru kemarin kita baru launching itu YSS DTG 7. Ya. DTG Gitu. 7 itu menggantikan line up DTG, DTG Plus. Plus. Oh, jadi sebelumnya ada DTG Plus diganti dengan DTG DTG 7. 7. Ini yang Pembaruan lah. ini yang twin tube. Twin Twin tube. tube. Nah, kalau yang monotube itu ada beberapa jenis juga. Startnya itu dari YSS E-series atau S-series, itu yang S-series. warna oranye. Oranye. Nah, lalu di atasnya itu ada Z-series. Dia udah include dengan 30 klik adjustable rebound banyak bener. dan udah aluminium grade produknya semua. Lalu ada export dan expert. Nah, si expert ini yang tertinggi jadi bisa dipakai untuk heavy duty juga. Wih, menarik banget. Dan dia itu sudah two-way adjustable suspension. Yang Expert, Expert. udah two-way. yang spek tertingginya. Yes. itu berarti. Ini yang produk-produk di belakang ini ya. Ya. Betul. Oke, siap-siap. Nah, tadi kan sudah jelasin twin tube nih, Pak. Twin tube. Nah, jelasin juga ada beberapa varian untuk monotube juga. Ya. Nah, kira-kira monotube itu kayak gimana? Nah, gue jelasin ya, twin tube sama monotube. Monotube, Twin, oke. twin tube Simpelnya. itu ya simpelnya twin tube itu shock yang dipakai untuk mobil harian. Oke. Oke. Penggunaannya adalah harian. Nah, kalau kalian yang menggunakan mobil-mobil standar tuh pasti standarnya adalah twin tube. Oke, benar. Harus twin tube. Bukan nggak harus harus juga. twin tube, tapi twin tube itulah shock breaker shock absorber yang nyaman untuk dipakai harian. Nah, kalau yang monotube itu shock absorber yang dibuat khusus untuk keperluan masing-masing individu gitu. Jadi dia tuh specialty shock absorber. Jadi misalnya kayak kalau di produk YSS di seri twin tube kan ada DTG biasa dan DTG yang ada adjustable. Nah, tapi orang yang di harian ingin meningkatkan quality berkendaranya. Nah, makanya dia ciptakan shock absorber twin tube yang ada adjustable-nya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan si customer-nya. Kebutuhan jalan. Iya. Ya. Kayak Kebutuhan gitu. jalan di Indonesia. Jalan di Indonesia ya. Nah, Oke. seperti itu. Nah, kalau monotube itu shock absorber yang didesain tuh lebih durability-nya lebih baik. Nah, di seri yang E ini dia monotube yang sengaja dibuat untuk daily penggunaannya. Jadi monotube tapi untuk daily. Daily. Nah, Oke. monotube daily itu bisa ditemukan biasanya di mobil-mobil yang high performance kayak misalnya BMW yang seri M. Oh, jadi Nah, untuk yang iya, powernya agak. Iya. besar Kenapa dia membutuhkan stabilitas kan? Nah, stabilitas itu bisa didapatkan di shock absorber yang monotube gitu. Kalau ngomong monotube ini katanya bener nggak sih Goregen ya? Bisa diservis. Betul. Jadi Nggak nah semua ini merek tapi. Tapi nggak semua merek, Tidak ya? semua merek. Nah, jadi untuk YSS sendiri tipe monotube dari S-series dan sampai expert yang tadi udah saya jelaskan itu di Indonesia pun udah ada beberapa service centernya.
seperti Asko Motorsport nih di venue ini dan DBM dan beberapa wilayah lainnya itu sudah menjadi service center. Udah Jadi punya service ya sudah menjadi service center karena Oke. kemarin udah ikut training ke Thailand, ke ISS Thailand rame-rame kita ikut training di sana. Cara bukanya. Iya, cara bukanya semua sesuai dengan panduan dari si ISS. Sesuai SOP lah ya. Betul. Oh, paham. Tapi kenapa kok yang bisa diservis itu cuman monocup aja? Yang twin tube itu belum bisa diservis. Nah, kenapa belum bisa diservis? Sebenarnya twin tube itu tidak didesain untuk serviceable. Iya. Paham. Oh, itu Ya. poinnya adalah Poinnya itu service. berarti. Ya. Ya, betul. karena Harus- karena kalau twin tube itu pertama tuh dia punya asnya itu pasti didesain lebih value for money-nya lebih tinggi. Jadi dia cepat produksinya cepat, terus dia nggak perlu pemasangan yang rumit. Sedangkan kalau kayak kemarin si dari DBM kan pernah ikut kan, Betul, service centernya itu kan untuk servis pemasangan bongkar pasang satu shock breaker aja kan memakan waktu. Memakan waktu. Nah, kalau yang twin tube itu produksinya cepat, nggak banyak perintilan yang harus dipasang. Pasang. Nah, karena dia sudah bisa di setup sedemikian rupa. Dan gitu. tapi konstruksi dalamnya lebih rumit ya. Jadi kalau ditangani itu malah bahaya atau bagaimana? Nah, twin tube itu tuh low pressure namanya. Low Low pressure. pressure. Kalau monotube itu pasti high pressure. High pressure Nah, jadi cepat penanganannya, maksudnya produksinya. produksinya. Gitu. Oh. Yang diduluin adalah produksinya. Line up itu gitu. Berarti twin tube itu kalau dipaksa untuk diservis akan merubah karakter kenyamanan dari suspensi itu tersendiri ya kok ya? Betul. Sepengetahuan Iya. kita begitu. Wah iya berarti jangan deh mendingan Iya. takutnya ntar nekat servis sendiri di service center lain yang non YSS akhirnya rasanya berbeda terus komplain gitu ya. Betul. Jadi lebih baiknya memang twin tube itu tidak untuk diservis berarti ya. Oke. Iya. Nah, Tidak didesain untuk bisa diservis. Tidak didesain untuk tadi diservis. dari DTG Plus ke DTG Seven sekarang. 7 ya, Betul. ke DTG 7. Kenapa kok diganti Bu? Karena pertama yang tadi komersial udah info dari DTG Plus ke DTG 7 itu ada pembaruan dari shaftnya. Shaft. Betul. Shaftnya itu sudah dibikin sedemikian rupa supaya bisa dipakai di Indonesia tuh jadi lebih firm tapi nyaman, lebih smooth lagi. Ngejar kenyamanan Ngejar. jalanan Betul. Indonesia ya. Iya. Dan itu hanya untuk Indonesia. Yes. Dan ditingkatkan lagi durability-nya. Ya, Durability-nya. ditingkatkan Ya. jadi benar-benar difokuskan untuk quality dan durability. Makanya dari DTG Plus akan di-upgrade nih dari CSS Thailand menjadi DTG 7. DTG 7. Kenapa kok harus DTG 7? Kok nggak 9? Kok nggak 8? Nah, dia tuh 7 klik. Betul. Oh, Totalnya oke. 7 klik. Totalnya biar 7 lebih klik. gampang ya. Iya. Biar gampang dimengertinya. Mengerti. DTG 7. Tapi dan kemarin 7 aku klik. sempat lihat itu sempat ada angka 8 kok di kliknya. Nah, Iya. karena kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Kalau dihitungnya begitu. Tapi kalau jumlah kliknya karena dia dari nomor 1 itu kliknya totalnya tuh. 7. Startnya bukan 0. Menarik. Betul, startnya bukan Menarik 0. karena startnya dari angka 1. Betul. 1 ke 2 itu 1. Ya. 2 ke 3 2. Nggak usah diteruskan, bukan pelajaran Oh, matematika. Ya. Nah, ntar abis ini 1 tambah 1. Nanti. Repot ntar. Jadi biar teman-teman yang nonton juga tahu, Pak. Nah, gitu. Siap. Loh, namanya DTG 7. Tapi kok ada angka 8-nya? Nah, ini nih. Jawabannya sudah terjawab ternyata. Betul. Oke. Dari 1 ke 8 tadi itu kalau ke 8 itu semakin keras atau semakin empuk? Semakin Atau- hard, semakin keras. Semakin keras ya. Betul. Tapi semua mesti dicobain dari setiap individu ya, karena Oh, iya, setiap betul. orang kan punya tingkat kenyamanannya masing-masing. Jadi bisa juga saya sendiri stylenya 8 tapi menurut saya masih soft gitu kan. Jadi setiap orang beda-beda. benar. Dan bobot mobil yang dipakai misalkan dari Fortuner ke Pajero, klik nomornya pun nggak mungkin sama karena bobot mobilnya pun berbeda. Apakah itu juga pengaruh untuk jenis jalanan juga kok? Oh ya, itu udah pasti. Pasti pengaruh kok Pasti. ya? Karena setiap kota kan punya karakter Iya. aspal beton yang berbeda-beda. Iya, betul. Berarti si customer bisa nyesuaiin ya. Yes.
Dan menarik memang dari banget YSS Thailand sengaja dinomorin supaya mempermudah si customer. Kalau dulu kan tidak ada nomornya. Nggak ada nomornya. Gue dulu berapa ya kliknya ya? Kalau itu kan enak, bisa dicatat. Iya, benar, gitu. benar. Oke, jadi kalau lagi rute nih Surabaya Jakarta pasang 8, Surabaya aja pasang 4. Benar. Kira kurang lebih kayak gitu Iya, ya? Ya, betul. Dan memudahkan Bisa mekanik seperti juga, itu. Pak. Mekanik kan biasanya punya settingan sendiri-sendiri. Oh ya, itu biasanya. pertanyaannya klik itu harus ke bengkel atau customer bisa sendiri? Oh bisa sendiri. Itu Bisa Bang. sendiri tuh Bisa ya? sendiri. Berarti anggap aja kita bahasa Surabaya ngerogo. Meraba. Rasakan. Merasakan. Ya, Nah, ya. itu enak gitu ya, nggak sulit berarti ya. Nggak usah dipraktekin. Nanti Iya, kemana-mana. nah kalau dari DTG Plus kan dirasain, dihitung Iya, ulang, iya, iya. dihitung Betul. ulang. Nah ini ada angkanya. Oh Betul. iya. Dibantu, Terus jadi bisa kadang dilihat. kadang ada orang ngomong startnya yang tadi dari 0. Kalau ini kan udah ada angkanya 1. Udah enak ya. Enak. Bener. Diputer ke 4, ya berarti sesuai angka ke 4. Iya. Yang kanannya 4, nanti kalau dimulai yang kiri disuruh adjust dari hitungnya dari 0, beda pasti. Memang benar-benar memudahkan customer juga sih Pak. Karena memang kita keluar dari bengkel nih. Ya kan keluar dari bengkel. Terus pulang ke arah rumah nih, rumah luar kota. Nggak cocok ini settingannya bengkel. Gak enak ini shocknya. Padahal dia bisa setting lagi. Setting lagi. Iya. Karena kebutuhan pelanggan dan kondisi jalan Indonesia yang cukup banyak fiturnya, Betul. kan gitu ya. Betul, Jadi betul. customer bisa dikasih Iya. kemudahan dengan adanya YSS. Mau nambahin sedikit buat yang DTG 7 Nas. Yang di adjustable dari seri DTG itu adalah compression. Berat ini. Bukannya Mulai Apalagi Rebound. bahasa teknis nih. bahasa teknis ini kita Ya. harus. Kalau yang teknis dia. Compression nih. Compression. Kompas. Nah, Ada jadi- apa aja selain compression berarti? jadi kalau shock absorber itu yang bisa di adjust tuh ada 2. Oke. Kalau di seri DTG, kita ulang lagi ya, dari seri DTG itu tidak ada yang di adjustable. Seri DTG Plus itu compression. Compression. Seri E series itu tidak ada yang di adjustable. Seri Z series itu rebound. Rebound. Terus seri berikutnya adalah export. Export itu compression. Oke. Nah, selanjutnya lagi adalah expert. Nah, ini bisa di style dua-duanya. Wah itu. Compression dan rebound. Ya, itu itu kayaknya benar-benar. benar-benar jawaban customer beres sudah itu. Nah, bedanya di mana compression sama rebound? Nah, compression itu yang di setel adalah daya tekannya Biar lebih nempel supaya ke tanah. up kompres. Ingatnya kompres. Pressnya. Ngepresnya. Ya, Oke. daya tekannya di yang bisa di adjust. Seperti itu. Nah, kalau rebound daya baliknya yang di adjust. Rebound. Untuk nahannya. Iya, nahan baliknya. Balik. Kayak Karena gitu. mobil itu kan goyang kanan kiri, Iya. depan belakang gitu ya. Iya, gitu. Nah, mobil juga kan depan sama belakang ada yang ngerasain sama, ada yang belakangnya terasa lebih lembek gitu. Betul. Benar. Nah, jasnya depan, yang penting depan, kanan dan kiri nggak boleh belang. Kalau depan dengan belakang, belang boleh. Oke, Yes. siap. Kayak gitu. Ya, ya, ya. Paham. Nggak boleh kanan 3, Iya, kiri jangan kasih sampai. 5. Nah, nggak Itu bisa. jangan sampai ya. Nggak Kalau bisa. depan belakang Nggak boleh. beres Iya. itu berarti customernya. Itu pasti nggak nyaman, apalagi waktu belok-belok itu bantingannya pasti ngawur. Ngawur. Gitu. Oke. Kapan aku harus pakai DTG7 atau bahkan kalau aku pingin mainan ke expert? Benar. Menarik nih pertanyaannya. Kalau dari DTG 7 itu penggunaannya balik lagi. Line up itu dibuat untuk penggunaan dari si customernya tuh kebutuhannya apa. Kenapa perlu DTG 7, kenapa perlu S series, Ya. kenapa Z series, kenapa seri yang lain gitu. Kebutuhan dari si customernya apa? Misalnya customernya adalah pengguna yang sering antar kota, kalau dari si Mas saya bilang. Jadi sering menggunakan rute tol. Oke. Berarti dia lebih baik menggunakan seri yang monotube. Kenapa? Lebih tahan panas. Oh, Oke. Ya. Menarik. Jadi karena berarti penggunaannya adalah high speed. high speed. High speed. Iya. Dan yang kunci dia bisa nahan panas di mana? Ini Ini expert. Ini ekspor. Export. Nah, Nah, apa yang bisa konstruksinya, Mas. konstruksinya? Konstruksinya. Itu dari perbedaan si twin tube Isinya. dan monotube. Menutup. Iya. Ini terus kenapa kok ada? Jadi dia Tabung eksternal ini. kanister tujuannya apa? Menampung oli lebih banyak. Oh.
Iya, menampung oli lebih banyak. Oli lebih banyak berarti daya tahan dari bubbles dan teman-temannya lebih tahan karena olinya lebih banyak. Gitu. Oh, berarti fungsinya untuk mendinginkan oli kok. Iya. Oh, iya, Kanister ini makanya kanister itu rata-rata dibuat dari aluminium. Jadi dia mempercepat pendinginan. mempercepat pendinginan berarti. Iya, dibandingin besi. Di balik cepat mendinginkan, desainnya juga keren banget lah. Iya. Oh, betul. Keren. Memang ya desainnya jauh sih, jauh bedanya jauh banget. Dari perbedaan fisik aja kan kelihatan visual jauh gini ya. Apalagi dalamnya pasti. Betul. Pertanyaannya, kita sebagai customer nih ya, harga. Nah, Harga. menarik. Kurang lebih lah kisaran aja. Gambaran Oke. kalau untuk Gambaran. expert itu di angka berapa Kalau sih? ekspor itu kurang lebih di sekitar 30-an ya, 30 juta. 30-an. Kalau tak beliin di TG7 dapat berapa itu? Waduh, kalau itu Kurang lebih 4 kayaknya. kurang lebih 4, betul. Dapat 4 set untuk 4 Empat set, mobil. betul. Tapi emang kembali lagi kalau kita flashback omongan Ko Marcel dan Ko Regen tadi Pak. Memang si DTG Plus atau DTG7 ini, pembaruan ini ke YSS yang expert itu memang untuk kebutuhannya masing-masing. Masing-masing. Ya, betul. Jadi setiap customer juga biasanya sih pasti kita dari YSS Indonesia juga menanyakan menginfokan ke dealer-dealer itu harus menanyakan ke si customer. Si customer kebutuhannya itu apa? Berarti itu yang harus Betul. diwajibkan dealer ya. Iya. Wajib banget Customer sih. datang kebutuhanmu apa? Betul. Bukan nih pasang ekspor lebih bagus, expert Iya. lebih bagus, bukan Betul, kayak gitu ya. Betul. Jadi tidak hanya menyodorkan ini yang paling bagus, enggak selalu yang paling bagus itu yang dibutuhkan sama customer juga kan. Nah, Gitu. kadang itu ada customer datang bawa uangnya untuk DTG7, Terus tapi kebutuhannya untuk expert. Gimana tuh? kredit. betul. Ya, Gimana tuh? Kita Jadi sebagai sebenarnya seller mungkin juga dari kan DBM pusing bisa ya. bantu kayaknya. Mungkin dari DBM mungkin bisa bantu ya. Paling bener Kita udah. sebut Mr. I apabila Mr. kita I mungkin Mr. ya? I. Mr. I mesti support. Pasti support itu ya. Kadang unik-unik sih. Nah, memang sebenarnya customer-customer. gini, kalau dari balik lagi ke DTG7 dan sebenarnya di atasnya itu kan ada tipe si S-Series yang monotube S-Series itu. monotube. Nah, kalau dibandingkan si twin tube yang kita sebut DTG7 ini, kalau udah upgrade ke monotube itu juga sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan twin tube. Wih. Gitu. Karena si monotube udah pasti bisa lebih durability-nya lebih lama. Oh, Dan serviceable. Dan serviceable, jangan lupa itu. kodrat yang di bawah itu apa fungsinya? Kok yang kayak di TG7 enggak ada, terus yang Ya, jadi yang itu ada apa itu? Grip, Ya. grip tadi belum disebut sama sekali ya, grip Oh, R grip itu belum ya. ya. Nah, itu line up terbaru, Grip R. Nah, itu monotube untuk monocoque body. Sasis Nah, monocoque. Sasis Sanis monocoque. monocoque, bukan Iya. leather frame. Bukan leather frame. Kan YSS sebelumnya adalah leather frame semua. Ya, Oh. betul. Ya kan Jadi Innova, Fortuner, Pajero, Everest, terus Ranger, Hilux. ya, jadi kita juga ISS Indonesia mendengar banyak banget nih dari dealer-dealernya ya yang ada di Indonesia. Banyak menanyakan kapan nih coilover dari ISS ada. Nah, ini Ini waktunya. kita munculkan Grip R ini sudah ada beberapa line up dan yang ready dan soon akan ready itu udah ada kayak Toyota Zenix, Honda HR-V yang tipe lama dan tipe baru, ada City Hatchback, ada Honda Jazz gitu-gitu ada. Lama baru Zenix. komplit. coilover. Berarti Coilover. dia mau turun bisa, mau agak naik bisa. Dan body shift. Dia sudah body shift. Bukan seperti kayak S series dan Z series yang which is adjustable preload. Kalau ini dia I udah see. adjustable. Tapi bisa diservis juga kok. So far dari SS Thailand belum menginfokan apa-apa karena produknya kan juga masih coming Baru soon ya. memulai. Gitu. Oke, kalau hasil dari temen-temen nyoba kemarin kan kita dikasih blind test ini. Betul. Kita tes, terus kita nggak tahu nih mana yang sudah di TG7 kan gitu kan. Iya. Nah, itu tapi kita ngisi suara kita kan. Yes. Betul. Isi Semua testimoni. kumpul ke sana nih, seluruh Indonesia suaranya. Gimana? Yang tahu ini kan cuma Jadi
Saya belum tahu. USS Indonesia. Jadi Gue belum lihat tuh hasilnya. Lu udah lihat? udah. Jadi Oh, gini, udah lihat. Aduh. Gue belum Jadi gini. lihat tuh hasilnya setelah apa. setelah dinner hasilnya sebenarnya udah ada. Jadi 95% sampai 97% apa yang customer Rasain. rasakan dan sudah isi itu jawabannya benar, which is si DTG 7. Dan yang mengusulkan ide blind test ini juga sebenarnya kan dari YSS Thailand. Jadi si YSS ini sendiri sudah sangat percaya dan pede kalau kita melakukan blind test ya customer dan dealer-dealer juga pasti sudah tahu. Jawabannya itu sudah pasti terlihat karena Terasa. Terasa banget. apa yang dirasakan tuh bener-bener ya beda gitu. Oke. Berarti kemarin blind testnya itu khusus untuk DTG7 aja. Betul. Untuk grip R-nya Untuk grip R kita hanya tes untuk di mobil Toyota Zenix Jadi. dan nggak ada blind test. dan Oh, apa dikasih itu? tahu. Komentar dari teman-teman. Komentar teman-teman Toyota Zenix kenceng, gripnya ada karena pakai grip R. Wih, terbaik. ya. Pada Nanti- akhirnya. Editor aja yang kasih tepuk tangan. Jadi Pakai tepuk tangan. Biar dieditnya bagus. Iya, iya. betul. Kemarin itu kan kita sudah merasakan nih. Benar. Dan pasti ada perbedaan. Iya. Dan perbedaan itu yang harusnya memang dibayar ya, Go ya. Betul. Dengan harga. Yes. Betul. Dan harganya Untuk- dari untuk apa tuh? yang 7 Untuk harga DTG 7 itu rilis kemarin Rilis. 7.950.000. Apakah akan ada kenaikan kok setelah harga tersebut muncul? Kemungkinan ada nanti biar para dealer para Customer. customer yang nanti bisa yang bakal diinfokan dari dealer-dealer. Wah, Gitu. mantep. Tapi harganya udah oke banget sih Dan- dengan hasil yang kemarin ya. kuncinya kan akan ada. Akan ada. Jadi belum Cepet-cepetan. Iya. Harus betul. seperti itu. Benar. Siapa benar. cepat dia dapat. Siapa Karena cepat bulan dia depan kalau dolar 20.000 lain, harganya lain. dapat. Wah, itu Kalau sudah urusan bahas pemerintah dolar ini kayaknya agak Tapi kan berat. infonya gak peduli dolar naik selama Iya, Om Purbaya senyum aman berarti Indonesia. Kayak gitu infonya Karena kemarin yang Pak di Pres. desa nggak perlu dolar katanya. Tapi ngirim barang dari Thailand ke Indonesia itu kan dolar. Nah, hitungan dolar. Emang unik sih memang sih ya. Jangan ntar hilang. Iya. Nanti di take down. Kita kembali lagi Kita kembali ke otomotif lagi. Kembali lagi ke rahasia otomotif. Tadi yang jarang disebut ini yang Z series. Iya tuh, Z series tuh. Ya, Z series itu sebenarnya line up. Kalau dari YSS Indonesia itu line up yang lumayan favorit ya. Oke. Lumayan Kenapa favorit, terutama di Jakarta. Di Jakarta tuh favorit menggunakan Z series karena di Jakarta itu kan kemana-mana naik tol. Oke, ya. Nah, jadi dia tuh suka menggunakan Z series yang ada adjustable reboundnya. Yang dicari reboundnya. Iya, karena yang Z series itu udah cukup empuk. Jadi yang di Dan kedua juga dari bahannya ya, bahannya kan udah Iya. Air Force aluminium grey gitu. Ya, Jadi dia bahannya lebih tuh benar-benar ringan. enteng, ringan. Terus dia juga sudah sampai 30 klik ya. 30 klik, adjustable rebound dan serviceable juga. Waduh, Itu. Itulah serviceable. Iya. Mesti yang bisa service. beli satu untuk seumur hidup. Seumur Betul. hidup. Kembali lagi. Yang diservis apanya sebenarnya, Bu? Tergantung. Jadi biasanya kalau dibuka ada seal-nya, ada pistonnya, dan ada shim-nya. shaftnya Ya, juga. shaft-nya. Ya yang di service tuh basically adalah seal, terus oli, terus pressure anginnya. Berarti dari YSS sendiri itu sudah mengeluarkan repair kit berarti. Betul. Betul. Repair kit hanya tersedia di service center yang ditunjuk oleh service Oke. YSS Indonesia. Nggak semua. Karena Nggak semua. Ya. Kalau boleh tahu nih kok, satu Indonesia untuk saat ini service centernya itu ada di mana aja sih kok? Wilayah-wilayah. Wilayahnya. Wilayah mungkin Apakah di sudah terbagi dari ujung Indonesia sampai ujung Ya, lagi? kurang lebih Sumatera udah ada Sumatera banyak, udah ada. ada beberapa Sumatera. kota besar tuh udah ada. Betul. Kalau di Jawa semua kota besar hampir ada. Oke. Kalau di Kalimantan Kalimantan kayaknya belum nih. belum. Kalau On nggak the salah. way, on progress. Iya, on progress. Sulawesi udah ada ya, Sulawesi. Kayaknya juga belum nih. Belum.
Makassar kemarin belum ya? Belum. Oh, belum. Pertanyaannya, ya kita namanya bongkar rahasia otomotif Iya, ya harus benar. terbuka kan ya. Iya. Kita harus Kenapa kok buka-bukaan. belum? Atau karena YSS terlalu memilih Oh, enggak. dealernya Akan- yang bagus atau bagaimana? akan ada. Itu nanti akan ada. Akan ada ini kan pasti untuk nyervis shock ini kan nggak sembarangan. Betul. Iya. Jadi memang Dari standarisasi atau betul. bagaimana? Pertama memang kita pilih dan dari dealernya sendiri juga memang mau ya. Kalau dari dealernya nggak mau kan juga sama aja. Jadi memang kita ada beberapa ya kayak kita menunjuk ASKO dan DBM dan tempat-tempat lain kan memang dari mereka mau dan mau mengajukan juga dan mau belajar ya. Mau Gitu. mengajukan dan mau belajar. Bentar Nah. dulu. Dan sanggup. Betul dan Itu kunci utamanya. sanggup untuk belajar. Benar. Gitu. Nah, Itu yang harus diseleksi pelan-pelan ya. Iya. Iya. Betul. Kalau terburu-buru nanti ya nama YSS yang dipertaruhkan. Iya, Betul. betul banget. Karena standarisasi Thailand ini kan nggak main-main juga. Betul. Dia punya R&D dengan alat-alat yang canggih kan gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah R&D-nya di Thailand atau di Indonesia? R&D semua di Thailand. R&D-nya dari Thailand, tapi Thailand. timnya banyak dari Thailand sendiri ada, Europe ada, Australia ada, Jepang ada R&D-nya. Dan tapi kebutuhan tiap jalan negara kan beda. Iya. Betul. Nah, itu sebenarnya tugasnya YSS Indonesia. Makanya kita sering bolak-balik. Ya, kita makanya balik lagi kayak YSS S-Series sendiri ini sebenarnya kita request dari YSS Indonesia, kita request ke YSS Thailand untuk dibuatkan karena sebelumnya kan tidak ada YSS S-Series, hanya ada DTG Plus, langsung loncat ke YSS Z-Series. Dan perbedaan harganya kan lumayan cukup banyak ya, hampir 2 kali lipat lebih. Hampir. Nah, sekarang kita bersama-sama dari YSS Indonesia dan Thailand itu sama-sama mau mendevelop. Jadi bisa dibilang YSS S-Series ini rasanya itu memang sudah kita R&D bersama sama YSS Thailand khusus jalanan Indonesia. Jalanan Indonesia. Jadi SRS ini memang benar-benar untuk jalanan Indonesia. Ya. Kayak di TG7 tadi. Di TG7. Jadi ya produk yang kita launching dari YSS Indonesia itu memang produk yang berbeda secara rasa berkendara di yang rilis di Thailand. Thailand. Gitu. Jadi kan ada Juga di kita juga dikodein terpisah ya. Terpisah ya. Ya, kodenya betul. beda dengan yang ada di Thailand maupun distributor lain. Gitu. Ya, gitu. Jadi kalau Bukan misalkan distributor lain lah ya. Lebih ke apa tuh namanya? ya mungkin just tip ya kita Ya. sebut ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ke Thailand, terus beli shock di sana, lalu pengen kalian pakai terus lalu bocor minta klaim ke kita, sebenarnya tidak bisa. Tidak Karena bisa. ada kode tersendiri. Kode khusus. Kode khusus tersendiri kalau kalian mau barang original pastinya cari ke dealer-dealer YSS Indonesia Auto Product yang resmi. Gitu. Termasuk DBM ID. DBM ID. Nah, ngomong DBM ID ini ku. Kenapa kok di DBM itu E-seriesnya kurang, Z-seriesnya lebih laku? Malah lebih laku. Laris banget di serinya. Ya itu tergantung dari Coba tanya Pak kantongnya coba tanya Pak customer Rizal. sebenarnya. Tanya Pak Rizal yang Itu dari jualan di sana. kantongnya Apa customer. Pak? Gitu. Gimana coba? Itu pertanyaan untuk DBM ditanya oleh DBM itu. Bukan Kira-kira kita apa yang karena jawab kebutuhan ya. jalan? Bener. Apa karena harga Z-Series itu lebih menarik ya untuk dijual? Kira-kira Gitu. gimana kalau kesimpulan dari YSS Indonesia ini? Sebenarnya simple. Dari kantong customer budgetnya seberapa. Nah, balik lagi. Gitu. tadi. Kalau dia Kantong. memang awalnya pengen belinya DTG Plus atau DTG 7 tapi memang mempunyai budget lebih sampai ke Z series, ya pasti mereka akan pilih Z series. Atau karena kombinasi pirnya? Mungkin bisa juga, tapi balik lagi ke kenyamanan orang masing-masing ya. Oh, Kalau tetap harus memang dia kenyamanan, tanpa per aja juga sudah nyaman, Benar. ya susah kan. Gitu. Z-Series emang penjualan di DBM gokil banget sih. Dan di Surabaya juga banyak banget mobil-mobil yang ceper-ceper. Jadi Z-Series itu bisa disetting. Pak. Itu karena ya kita nggak bisa narik kesimpulan itu tadi ya, apa karena pirnya sudah Betul. include atau karena jalanan atau karena Benar. budget ini Ya, ini kalau yang dari- lagi kita cari ya. Nah, kalau ngomongin per juga per memang mungkin line up dari YSS itu ada yang menarik buat para pengguna harian itu
YSS yang comfort series untuk pengganti per standar. Oh. Jadi standar height, Tunggu pelan-pelan. standar height untuk mobil tertentu kayak mobil-mobil leather frame yang mau kan ada beberapa yang pernya terasa pernya nggak nyaman, jadi dia di upgrade pernya itu bisa lebih nyaman. Memang penggunaan klaim dari YSS itu adalah ada 2. Jadi peningkatan penggantian per itu 30-40%. Untuk kenyamanan. Peningkatannya ya 30 Iya, jadi kalau 40%. ganti shock saja itu sekitar 60-70%. Gitu. Jadi makanya kalau orang diganti Combine. shocknya tuh terasa banget dibanding penggantian per. Tapi kalau di combine kenyamanan dan stabilitasnya meningkat jauh gitu secara. Ya, kita kan jujur nih ya. Kalau orang Surabaya ini kan beda sama orang Jakarta, termasuk saya juga. Saya kan orang Surabaya kan. Ngitung aku. Ini mobil standar nih ya. Anggap harga 2 jutaan lah satu set 2 jutaan. buat mobil gitu ya. Terus tak ganti ke PIR yang comfort berarti ya. Harganya berapa? Range-nya itu dari, ya tergantung mobil ya. Kalau untuk leather frame itu sekitar 5,5an ya kalau nggak salah ya. Naiknya 2 kali lipat. Kurang Yang tak lebih. rasakan 30%. Tanggung. Sekalian kita nambah sedikit, kita naik ke yang 70-60% itu tadi. Ganti suspensi. Ganti suspensi. Udah paling benar. Tapi harganya naik Sekitar ya jadi 7 10 Kurang- juta. Iya, kurang betul. lebih naik cuman 10%. 10-15%. Kalau dari per mau mengganti ke shock kan. Shock breaker. Gitu. Tapi Jadi- itu balik lagi sih, itu pilihan yang kayak Itu si Mas pilihan. itu. Iya, si Mas Iya, itu pilihannya pilihan. apa? Ya. Misalnya kan posisinya adalah standar ke tinggi standar. Ya. Iya dong. Iya, ya. Karena Berarti buat keluarga. iya, karena buat keluarga. Jadi penggantiannya adalah shock breaker mungkin yang lebih cocok. Tapi kalau kayak si Masnya misalnya mau ngomong si Mas mau pendek. Buat Nah, berarti kan menang. pertama itu kan ganti shock breaker nggak bisa bikin mobilnya lebih pendek. Oh, Ya, karena betul. itu tergantung Pernya yang bisa dan bikin pendek. YSS punya lowering kit juga. Nah, Iya. pernya itu adalah yang mesti diganti kalau mau dipendekin adalah ganti per. Iya. Gitu. Jadi kalau dari YSS sendiri itu ada beberapa tipe macam per. Untuk city car gitu ada lowering kit dan standard height atau disebutnya comfort series. Dan untuk leather frame itu juga ada yang standard height, ada lift kit dan ada lowering. Oh, berarti cukup Gitu. lengkap loh. Cukup Line lengkap. up varian dari si Spring YSS ini. Betul. Jadi bukan hanya soal kebutuhan jalan, kebutuhan harga, tapi kebutuhan kesenangan juga ada. Betul. Kalau kebutuhan kesenangan pasti biasanya lowering kit. Iya. Nah, ngomongin tentang lowering nih. Kemarin tuh aku sempat lihat nih, DTG7 sudah ngeluarin varian yang lowering suspensinya. Iya, betul. Jadi sekarang memang masih belum rilis nih ya. Jadi sekarang memang masih belum rilis, dari YSS Thailandnya juga masih on development. Itu akan dibuat jadi beda banget nih DTG7 yang standar dengan yang lowering. Jadi semuanya akan dibikin lebih pendek. Tunggu. Menarik. Kalau aku sudah beli DTG7 yang standar, tak pasang lowering kit dari YSS juga. Kenapa shocknya harus diganti lowering kit juga? Nggak harus. Nggak harus. Lowering. Tapi kalau memang rencana mau pendek, memang dari awal mau pendek, bisa order DTG-nya yang lower. Lower. Atau Tapi kalau kayak sekarang nih udah pasang DTG 7 biasa, Ya. kita cerita ya. DTG 7 biasa terus mau pasang per lower dari YSS bisa. Oke, Sudah didesain bisa. bisa. Yang nggak bisa adalah penggunaan per merek lain yang kira-kira tuh memang didesain lebih pendek. Jauh dari DTG biasa. Apalagi yang cuma dipanasi aja. Ya. Potong-potong aduh. Aduh. Kalau Bukan per mainan Dia kita, bukan mainan. potong per lah ya, gitu ya. kalau yang begitu, menyarankan. ya kalau yang begitu nggak nyampe biasanya. Ya nggak nyampe karena itu sudah mempertaruhkan keselamatan, Gitu. apalagi Kenyamanan. nyaman. Nyaman udah nggak jelas sih. Benar. Oke. Biasanya kan kalau yang potong per didongkrak copot. Benar. Berarti itu sistem DTG7-nya menggunakan cincin berarti ya nantinya ke depannya ya? Iya, Atau ya. Mungkin. Jadi Mungkin, ya karena kita juga kemarin kan untuk show di kemarin kita di Ya. Sentul itu hanya produk sampel as it is aja. Jadi Sampel. kita pun belum nyoba, jujur gitu. Wah, menarik sih.
Jadi pendatang baru yang ngedobrak banget nih. Ya. Iya. Di era anak muda Nggak sekarang. pendatang baru juga. YSS ini sudah Bukan, mungkin yang- lebih tua dari umur Anda. Betul. Yang di TG7 lowering nih. Iya, Oh, yang- betul, yang betul. gitu. Jadi kalau Maksudnya DTG 7 datang dengan dua varian. pendatang baru, Nah. terus punya line up Langsung yang lengkap. betul, Betul. jadi Oh, itu pasti gue nangkep tuh. Oke. Benar, itu Gua tolongin lu, pasti Jal. akan menjadi jawaban bagi mungkin para pecinta mobil diesel yang ceper-ceper banget tuh, yang udah benar. sampai tempel tanah. Nah, itu suspensinya bisa menggunakan DTG7 lowering nantinya ke depannya. Nantinya gitu. ke depannya. Udah pakai spring yang aman, suspensinya juga aman. Betul. Apalagi bisa disetting lagi. Yes. Kan kalau aku lihat brosur apa, itu kan YSS ada VVSC. Apa itu? Jadi VVSC itu variables Valve. valve variable apa? Variable valve speed Iya. control. Apa itu? Itu apa itu? Variable valve speed control. Jadi dia ada valve yang didesain dari pabrik YSS, didesain untuk nyaman di kecepatan rendah dan rigid di kecepatan tinggi. Oke. Apakah produk merek lain nih ada itunya atau ini memang spesial YSS Kalau atau teknologinya namanya VVSC hanya dipatenkan di YSS. bagaimana? Oh, Wih, berarti YSS saja yang Berarti Kalau produk lain tipe belum ada. produk lain mungkin mereknya tipenya lain atau bahasanya lain saya kurang tahu. kurang tahu ya. Tahu. Pakai bahasa FKSC. Nah, apa itu? Variable clap speed. Alah. Lah, terserah. Iya kan? Namanya bahasanya aja yang digantikan gitu. KFC berarti variable Kentucky Fried Chicken. Itu juga boleh. Sekarang kita gini, aku masih penasaran sama DTG7 standar dikasih lowering. Bebannya kan lebih berat tuh, Beban beban shocknya. Kan Iya. beban tinggi standar sama ceper ini pasti kan lebih menyusahkan yang ceper nih. DTG7-nya standar, belum yang lowering. Ya kan? Garansinya gimana, Ku? Nah pertanyaannya pernya pakai per apa? Kalau pakai YSS. per YSS sudah didesain dan digaransi. Oh, pasti. Boleh Pasti bisa ya? Pasti digaransi. Digaransi. Nah, tapi kalau pernya tidak menggunakan per YSS, YSS, kembali lagi. ya mohon maaf gitu. Oh, gitu. Takutnya tidak sesuai. Dan garansinya berapa lama sih DTG7 itu? garansi 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan. Ya. Normalnya lainnya 6 bulan. 6 gosok bulan, itu. go. 6 Jangan bulan. 18, go. DTG Plus saya 12 bulan. Oh iya bener sih. Berarti ini tambah makin Tambah lama. Ya. makin lama. Kok pede Ku? Yang lain aja Karena nggak berani kita gitu. yakin dengan upgrade yang sudah dilakukan itu membuat produknya semakin durability-nya semakin baik. Wih, perubahannya sudah signifikan Yang di banget, R&D itu bukan cuman kebutuhan untuk fitur jalan. Betul, makanya tadi saya bilang dari quality dan durability. Durability. Gitu. Quality-nya sudah ditingkatkan, durability-nya kita jamin akan lebih baik lagi. Wah, kayaknya bakal yang pegang pasar Twin Tube nih kayaknya ini. Gitu. Menarik. Iya kalau menang semua, masa masih ragu kan gitu loh. Iya, benar. Kalau sebenarnya karakter bukan main Thailand ini kayak main ke Iya. rumah temen gitu kan. Bener. Ya. Indonesia Thailand Karakter juga deket. mobil di sana sama di sini nih perbedaan yang cukup jauh apa sih, Bu? Speed sih. Di setiap negara itu yang membedakan shock breaker yang diciptakan adalah speed. Speed berkendara. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu speed berkendara itu untuk tol itu paling 80-100. 100 Kecuali maksimal. tol antar kota yang kosong. Nah, mungkin itu bisa lebih. Tapi rambu-rambu tetap 100. Iya, rambu-rambunya 100 kan. Nah, kalau di luar negeri itu ada kayak contoh di Thailand. Di Thailand di freeway-nya aja, freeway ya bukan jalan tol, freeway itu bisa 130-140. Oke. Gitu. Nah, dengan speed yang semakin cepat membutuhkan shock yang lebih kuat untuk menahan guncangannya. Kayak misalkan kalau kayak melewati jalanan tol yang banyak sambungan, kecepatan 100 dan kecepatan 120 kan terasa Beda, bunyi benar. sambungannya semakin kenceng kan. Nah, berarti guncangannya semakin banyak gitu. Oh, itu yang perbedaan cukup mencolok. Berarti di Iya. sana itu legal.
Bukan speed sebenarnya Untuk speed limitnya juga kayaknya nggak segitu, cuman memang jalanannya besar Dan kita dan nggak mobil berasa ini. dan jalan di sana kencang semua gitu. Iya, jadi kita Nggak nggak macet, berasa. iya. Nggak Nggak- macet. nggak macet. Iya, Nggak jadi berasa kalau tiba-tiba udah 130, 140. nah sama. Nah setiap negara tuh begitu menentukan kenyamanan mobil yang dijual itu dari shock breakernya. sebenarnya bahasa halusnya Ko Marsal ini gini. Gimana itu, Pak? Jalanan Indonesia lebih jelek daripada dan itu ada memang kan dinilai Betul, itu betul. ada Iya. standarisasi penilaian. Betul, betul, Jalanan betul. Indonesia itu cuma 4,2, kalau Thailand itu 4,7. Waduh. Berarti yang harus diprotes siapa ini? Shocknya apa? Pemerintah. Mungkin ya. Kayaknya kita nggak usah bahas pemerintah. Nggak usah lagi ya. Hilang yang kita karena bahas. karena pemerintah mau membuat bukan pemerintah ya. Pemakai kendaraan mau kondisi jalan apapun, YSS sudah siap dan pikirkan sesuai jalanan Indonesia. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan lagi ya Diti. Benar. Luar biasa. PR banget nih edit ini. Kalau live dia harus kasih ini Iya, kayak benar. kayak apa itu elektron gitu kan. Atau DJ kan gitu kan. Ya. Kita sudah ngomong banyak soal YSS ini. Kesimpulannya berarti mau gimana ya? Saya mau ngomong itu kok nanti menjelekan merek lain. Kalau nggak ngomong kok ya nggak jujur. Iya, Repot ya kadang itu. Kita buat kesimpulan Kesimpulan setiap produk kali ya, Pak ya. Atau gimana enaknya nih? enaknya YSS ini sudah merasa puas dengan varian tipenya atau kurang akan R&D terus? So far, setahu saya YSS Thailand terus R&D karena pasti kan dari setiap tipe dan produk-produknya dari YSS sendiri pasti ada kekurangan yang pasti akan diperbaiki terus-menerus sih. Jadi Wah, R&D-nya pasti akan terus berjalan. Jadi Dan benar-benar pasti juga line up mobil-mobil lain itu pasti juga Akan bertambah akan terus. bertambah Akan ditambah terus-menerus. line up-nya. Itu sih. Wah, Berarti- menarik sih. Berarti nggak perlu khawatir ya? Nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir kalau ada kurang enak, info langsung ke YSS Indonesia. Betul. Yes. Betul. Yes. Terus Indonesia. ditambah sekarang sudah ada YSS Service Center. Center Yang official ya. official. Oke. Iya. Tuh. Dia Betul. bisa ditanyakan juga ke dealer-dealer terdekat sih. Iya. Nggak perlu langsung ke YSS YSS Indonesia juga iya. ya. Jadi tugas dealer-dealer yang sudah pegang Iya. YSS. Tapi Dengarkan kalau ada suara pertanyaan pelanggan. lebih lanjut yang mungkin si dealer nggak bisa jawab, mau langsung ditanyakan ke YSS Indonesia bisa. Gitu. Jadi benar-benar YSS Indonesia ini nggak tutup mata, tutup telinga, Pak. Apa Iya. itu? Tutup mata, tutup telinga. Tutup mata, tutup telinga tidur dong. Iya, makanya. Jadi YSS Itu ini terbalik benar-benar juga sih. Tadi gue udah lagi ngeliatin tuh udah diulang tutup mata, tutup mata, Tutup mata, tutup telinga. Iya, ketuker itu. Oke. Clipper tolong tag yang tadi. Mungkin nggak kerasa juga waktu sudah berjalan cukup panjang ini ya. Iya, ya. Kita kalau boleh dibuat singkat, Bu, aku minta bantuan nih dari DTG tadi sudah disebutkan sebenarnya, cuman aku butuh rangkuman. Benar, karena terlalu banyak kan dengan Banyak memang varian YSS ini. karena fitur jalanan Indonesia juga Betul, banyak kan betul gitu banget. kan. Dibuat simpel kok tolong ku. Apa ini? Mulai DTG kelebihan ini sehingga Ya, dirubah oke. lagi ke DTG 7 untuk isi ini gitu. Terus Oke. series dan lain-lain. Saya coba ya, kurang lebih adalah DTG yang pertama adalah DTG yang kuning. DTG kuning itu shock pengganti untuk shock absorber standar. Standar. OEM. Buat OEM customer yang nggak mau pakai standarnya lagi, istilahnya mau upgrade, tapi budget teringan adalah di DTG biasa. Oke. Dengan tinggi standar, dengan semua fitur standar. OEM. Oke. Berikutnya adalah DTG 7. DTG 7 adalah DTG yang dibuat untuk memenuhi setiap keinginan customer dengan adanya adjustable tujuh kliknya. tadi. Iya. Oke. Lanjutan berikutnya adalah DSS E-Series. Seri. E-Series itu adalah customer yang menginginkan produk suspensi monotube dengan harga terjangkau.
Oke. tanpa adjustable. Monotube Tanpa yang harga adjustable. terjangkau. Iya, tanpa adjustable bisa diservis. Bisa Adjustable di-service. preload juga. Iya, kalau untuk Preload. yang bagian depannya preloadnya bisa Preloadnya bisa di-adjustable. di-adjustable. Makanya ada tadi ditanya tadi ada ring-ringnya ya, ada drat-dratnya. Ya. Nah, lanjutannya adalah Z series. Z-series. Z series juga sama, fiturnya bisa adjustable preload, tapi yang di-adjust adalah rebound. Rebound aja. Rebound, ya. Oke. Berikutnya adalah untuk pengguna yang heavy duty. Heavy duty. Heavy duty pertama adalah ISS Export. Siap. Export itu dia diciptakan untuk produk-produk mobil yang menginginkan shock absorber yang lebih heavy duty dibanding seri Z series. Dan hanya rebound. Dan hanya compression. Oh, compressionnya. Ya, Oke. setelannya hanya compression. Nah, berikutnya adalah yang lebih advance lagi itu yang seri Expert. Expert. Ya, seri Expert itu bisa adjustable rebound, adjustable compression dan adjustable preload. Preload. Gitu. Oke, siap. Kalau- Sangat jelas. Bentar, ada satu nih yang ketinggalan. Oh iya, grip A. Grip A. Itu kebanggaan kita Memang semua. sengaja dikeluarkan untuk terakhir. Terakhir. Gripar. Gimana gripar? Kalau grip R itu adalah untuk customer yang menginginkan kenyamanan di level standar, tinggi standar sampai tinggi lower. Oh. Dia tidak diciptakan untuk lift kit. Untuk Dan, level dan standar. lagi bukan leader frame. Iya. Betul. bukan Jadi untuk dia mobil. coilover ya. Coilover. Coilover. Itu kayak coilover. Spesifik kebutuhan mobilnya. Iya. Jadi udah bukan kayak tipe-tipe shock yang tadi disebutin. Kalau grip R itu bener-bener coilover, beli satu set udah dapat shock depan per depan, shock belakang per belakang. Include adjustable-nya. Benar-benar komplit, tinggal pasang doang. Betul. Oke, Siap, mantap. siap. Sudah cukup lengkap banget penjelasan dari Komarsal sama Kuregen tadi. Oke. Mungkin Pak Vano ada pertanyaan lagi mungkin? Enggak ada. Jadi langsung aja, enggak usah ragu lagi. Mungkin kita merek aftermarket, tapi kita yang paling tahu fitur jalanan Indonesia. Oke, terima kasih. Thank you. Siap, thank you. Thank you. Terima kasih Komarsal.